Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 Agrotechnopreneurship kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis bibit kentang bebas patogen dengan menggunakan bisnis model Canvas. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Rizkul Karim SP MSC yang telah berkenan menonton video kami dan para audiens yang tentunya nantinya akan menonton video kami. Sebelum memasuki presentasi, kami akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri dengan nama Nadarvin Prasetya dengan NIM A1D0229. Mungkin bisa di slide selanjutnya, yaitu ada teman-teman saya yang bernama Goci Kirana Murti dengan NIM A1A023061, Naila Fairuz Zahra A1A023078, Dimas Rosada Al-Fakih dengan NIM A1D023109 dan Kusuma Setiani dengan NIM A1D023195. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang eh, konsep bisnis yang sudah dibuat oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri. Nah, profil bisnis kami ini terdiri dari pertama itu ada logo. Logo itu yang terletak di sebelah kiri ini, yaitu dengan nama perusahaan itu Agri Kartika. Nah, Agri Kartika ini merupakan salah satu perusahaan yang dia itu didirikan dalam waktu upaya untuk menyediakan bibit berkualitas unggul yang bebas dari patogen dengan teknik kultur jaringan in vitro dan berfokus pada satu jenis komoditas yaitu kentang. Nah, hal tersebut itu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan industri yang ada di Indonesia karena semakin lama kebutuhan kentang ini akan semakin meningkat karena banyaknya peminat atau yang ingin mengkonsumsi kentang tersebut. Nah, kentang yang diperbanyak dengan kultur jaringan ini itu merupakan salah satunya menggunakan varietas kentang Atlantik karena memiliki kandungan glukosa yang rendah dan kadar air yang rendah. Nah, kandungan kadar air dan glukosa yang rendah itu akan menyebabkan eh, kentang itu apabila digoreng itu dapat menimbulkan rasa renyah dan kadar glukosa yang rendah itu dapat menurunkan atau memperlambat proses pencoklatan. Nah, visinya itu profil bisnis kami itu menjadi pelopor dalam penyediaan bibit kentang unggul bebas patogen di Indonesia. Nah, misinya itu menyediakan bibit kentang berkualitas tinggi melalui teknologi kultur jaringan, mendukung ketahanan pangan nasional melalui kemitraan strategis, serta mendorong inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada elemen bisnis dalam bisnis model kanvas. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis itu memang perlu perencanaan sebaik mungkin, salah satunya dengan menggunakan bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas sendiri merupakan kerangka kerja visual yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model bisnis secara sederhana dan terstruktur. Nah, BMC ini juga mendeskripsikan logika untuk mengontrol pendapatan yang masuk. Nah, alat ini membantu pelaku bisnis memahami hubungan antara 9 elemen-elemen penting untuk menentukan strategi dalam mengembangkan bisnis. Nah, 9 elemen tersebut meliputi value proposition, cross customer relationship, channels, key activities, key research, cost structure, key partnership, revenue stream, dan customer segments. Next. Nah, ini ada bisnis model kanvas dari perusahaan Agrikartika sendiri. Nah, untuk penjelasan poin-poin lebih lanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Elemen bisnis yang pertama ada value proposition. Value proposition merupakan usaha kultur kentang in vitro mencakup peningkatan efisien produk, pengurangan risiko penyakit, dan penyediaan bibit berkualitas tinggi. Selain itu, usaha ini berpotensi memiliki pasar yang luas dan berkelanjutan dalam pertanian. Yang kedua yaitu customer segment. Customer segment merupakan yang terdiri dari petani kentang, dinas pertanian, dan pemerintah, perusahaan agribisnis dan perkebunan, distributor dan toko pertanian, serta lembaga pertanian dan universitas. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu customer relationship. Customer relationship dalam usaha kultur kentang in vitro akan dilakukan beberapa strategi seperti edukasi dan pelatihan, komunikasi yang teratur, program loyalitas, serta umpan balik pelanggan. Baik, selanjutnya itu ada channel. Channel merupakan uh, jalur komunikasi, distribusi, dan penjualan yang dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan menjangkau banyak pelanggan. Nah, channel yang digunakan pada usaha kultur jaringan kentang in vitro ini meliputi media sosial berupa Instagram, Facebook, dan YouTube, serta website yang juga dapat dimanfaatkan perusahaan kami untuk mempromosikan produk yang kami hasilkan. Selanjutnya,
Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ada key activity atau aktivitas utama yang dilakukan pada usaha kultur jaringan kentang in vitro ini. Nah, aktivitas utama yang dilakukan dalam usaha ini itu meliputi produksi bibit kentang berkualitas unggul dengan proses yang steril dan aseptik serta pengendalian mutu berupa pengujian rutin terhadap kontaminasi dan pertumbuhan abnormal untuk menjaga kualitas bibit. Selanjutnya juga dilakukan kegiatan berupa promosi dan pemasaran melalui berbagai media baik digital maupun secara langsung melalui edukasi serta layanan konsultasi. Untuk poin selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya utama. Pada usaha kultur jaringan kentang in vitro ini, sumber daya utama yang dimiliki oleh perusahaan itu meliputi laboratorium beserta alat-alatnya, kemudian ada sumber daya manusia yang terampil dalam melakukan kultur jaringan dan mampu mengelola perusahaan serta melakukan pemasaran sehingga perusahaan kami dapat berjalan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu key partnership atau kemitraan utama, di mana key partnership ini mendeskripsikan jaringan supplier atau partner yang membuat sebuah bisnis model canvas, di mana kementerian ini menjunjung keberlangsungan bisnis agregatika dalam produksi dan distribusi bibit kentang kultur jaringan. Salah satunya yang pertama itu ada Dinas Pertanian dan pemerintah daerah yang berperan sebagai mitra dalam program ketahanan pangan, distribusi benih, bersubsidi, dan legalitas. Yang kedua ada petani kentang skala kecil sampai besar, itu berperan sebagai konsumen utama dan mitra lapangan dalam penggunaan dan penyebaran bibit. Kemudian ada penyediaan alat dan bahan kultur, itu sebagai mitra pasokan alat laboratorium, media tanam, bahan sterilisasi, dan lain-lain. Kemudian ada distributor dan toko pertanian sebagai mitra distribusi untuk memperluas jangkauan pasar bibit. Kemudian ada lembaga penelitian dan universitas sebagai mitra riset. Kemudian selanjutnya ada struktur atau struktur biaya, di mana cost struktur ini mendeskripsikan semua biaya yang timbul pada saat menjalankan sebuah model canvas. Yang pertama itu ada biaya tetap, di mana biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan secara periodik dan besarnya selalu konstan atau tetap, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume usaha atau proses bisnis yang terjadi pada periode tersebut. Di mana pada biaya tetap tersendiri itu terdapat ada penyusunan alat produksi, yaitu ada 12 jenis alat, kemudian ada operasional, kemudian biaya listrik, kemudian tenaga kerja tetap, kemudian pajak bangunan. Selanjutnya ada biaya variabel, di mana biaya variabel ini adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis, di mana biaya variabel ini mencakup bahan baku dan habis pakai seperti benih, media MS, agar, alkohol, air kelapa, kokopit, polybag, dan lain-lain. Kemudian ada tenaga kerja harian, biaya transportasi, biaya pemasaran seperti branding brosur, media sosial, dan lain-lain. Kemudian ada produk untuk 2000 unit bibit kentang. Selanjutnya yaitu ada revenue stream, di mana revenue stream ini mempresentasikan pendapatan yang diperoleh dari tiap customer segmen, di mana sumber dari pendapatannya itu yang pertama dari harga jual per unit, di mana produk utamanya itu dibanderol dengan harga Rp25.000 dengan laba per unitnya itu Rp3.056.000. Dan jika mencapai laba produksi 2.000 unit, maka akan mendapatkan laba Rp6.112.000. Kemudian dari kemitraan pemerintah atau swasta sebagai program pengadaan benih, CSR atau subsidi benih, kemudian penjualan melalui distributor atau agen sebagai potensi skema grosir atau reseller dengan harga khusus. Kemudian yang keempat ada pelatihan kultur jaringan sebagai peluang pendapatan tambahan dari pelatihan petani atau mahasiswa. Oke, yang terakhir itu masuk ke kesimpulan. Nah, dari tadi kita sudah mendengar beberapa elemen dari business model canvas, yaitu adalah sebagai alat atau strategi untuk yang ampuh untuk memvisualisasikan, mengevaluasi, dan memodifikasi model bisnis suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kesembilan elemen itu secara bersamaan memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana sebuah bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai-nilai. Terus, memahami dan menganalisis setiap elemen serta kaitannya sangat penting untuk kejelasan strategis, inovasi, model bisnis, komunikasi yang efektif, serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, daya adaptasi dan ketahanan bisnis juga dapat digambarkan melalui bisnis model canvas tersebut. Sekian presentasi
kami. Mungkin kalau ada salah kata atau kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.